Halo everyone, balik lagi bareng aku Nandiana Yunaryastuti. Kali ini kita ada di sesi Q&A lagi. Kita masih akan ngomongin tentang LPDP lagi, tapi kali ini kita akan lebih spesifik ke seleksi interview atau mungkin yang sekarang dinamakan dengan seleksi substansi akademik. Are you ready? Oke. Kita cek pertanyaan pertama. Gimana sih suasana dan format interview LPDP? Lalu apa yang harus kita siapkan ketika interview nanti? Karena aku mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2021, maka aku harus sedikit flashback nih, mengingat ulang, recalling my memory, apa sih yang aku lakukan atau apa sih yang aku siapkan pada saat itu gitu. Jadi mungkin berarti udah 3 tahun ya. Nah, karena interviewnya dilakukan secara online, maka yang pertama harus kalian siapkan adalah kalian harus sering rajin-rajin ngecek akun pendaftaran kalian di akun LPDP dan juga sering-sering ngecek email kalian. Jadi bisa jadi link dari LPDP itu dikirimkan melalui email maupun melalui akun LPDP kalian. Nah, suasananya sendiri sudah pasti cukup tegang karena ada 2 interviewer gitu. Jadi sudah kebayang ya dalam satu virtual dalam satu tempat secara online, terus kalian kebayang menghadap sebuah layar di mana di layar itu ada 2 interviewer, pasti suasananya juga tegang. Formatnya sudah pasti formal. Berikutnya apa sih yang harus kita siapkan ketika interview nanti? Yang pertama adalah kesiapan diri kalian. Gitu. Jadi aku sarankan sebelum interview ini dilakukan, kalian harus sering-sering mock up atau latihan interview atau simulasi interview. Boleh minta tolong ke teman, boleh minta tolong ke mungkin kalian punya kenalan yang sudah menjadi awardee atau alumni LPDP, jadi kalian bisa lebih paham situasinya kurang lebih seperti apa. Kita cek pertanyaan kedua. Pertanyaan apa saja yang sering muncul saat interview LPDP? Oke. Balik lagi karena di interview nanti akan ada 2 interviewer. Yang pertama adalah seorang psikolog, kemudian yang kedua biasanya adalah dosen yang sesuai dengan jurusan yang akan kita ambil. Maka 2 interviewer itu biasanya akan memberikan pertanyaan yang berbeda juga. Nah, kalau dari sisi psikologis biasanya kita akan ditanya mengenai keluarga. Entah kalian sudah menikah atau belum menikah, pasti kalian akan ditanya mengenai keluarga. Misalnya adalah apakah kalian sudah siap jauh dari keluarga? Kemudian kalau dari sisi akademis, yaitu dari seorang dosen, yang akan ditanya pertama kali adalah mengapa mengambil jurusan itu, atau mengapa mengambil universitas itu, atau mengapa mengambil di kota atau negara itu. Jadi kalian harus siapkan alasan dan pastikan alasan tersebut adalah alasan yang akademis, bukan hanya alasan karena aku pengen tinggal atau ngicipi tinggal di negara itu atau di kota itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada tips nggak buat menjawab pertanyaan tentang kelemahan kita di interview LPDP? Oke. Tipsku adalah karena ini kaitannya dengan kelemahan kita, otomatis biasanya pertanyaan ini akan dilontarkan oleh seorang psikolog. Nah, baik psikolog maupun dosen, kedua interviewer tersebut biasanya sebelum melakukan interview sudah membaca dokumen kita atau dokumen yang sudah kita unggah ketika kita membuat akun beasiswa LPDP. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut salah satunya adalah kita harus menuliskan apa sih kelemahan kita. Nah, biasanya dari situlah akan muncul atau akan dijadikan sebuah pertanyaan oleh psikolog. Otomatis jawablah sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di akun pendaftaran kalian. Jangan sampai kalian menuliskan A di dalam akun pendaftaran, tapi ketika interview kalian justru menjelaskan B, maka nggak akan sinkron. Maka tipsnya adalah kalian harus menguasai diri kalian. Jangan sampai apa yang kalian tulis berbeda dengan apa yang kalian ucapkan ketika interview. Nomor 4. Gimana cara nunjukin passion dan komitmen kita buat studi di interview LPDP? Nah, passion dan komitmen ini juga pasti akan sudah kita tuliskan dalam dokumen yang kita upload atau kita unggah di akun pendaftaran LPDP. Maka apa yang kalian tulis, usahakan kalian tulis sendiri, bukan dituliskan oleh teman, bukan dituliskan oleh dosen, bukan dituliskan oleh AI atau ChatGPT, karena hanya kalian sendiri yang mengetahui diri kalian sendiri seperti apa. Otomatis kalian tidak perlu menghafal lagi apa yang sudah kalian tulis, kalian hanya perlu merefleksikan diri apa yang sudah kalian tulis, termasuk juga passion dan komitmen ini.
Jadi ketika kalian sudah menuliskan passion kalian, mengapa saya mengambil jurusan ini, kemudian apa rencana kontribusi yang akan kalian lakukan setelah menyelesaikan studi untuk Indonesia, pasti sudah ada di dalam dokumen tersebut. Gitu. Yang nomor 5, pakaian apa yang sebaiknya kita pakai saat interview LPDP biar kelihatan profesional tapi tetap nyaman? Oke. Sebelum ngomongin outfit, kalian harus menentukan dulu kira-kira di mana lokasi atau tempat kalian akan melakukan interview secara online tersebut. Apakah di dalam sebuah ruangan yang ber-AC atau di ruangan semi outdoor yang hanya pakai kipas angin. Jadi usahakan outfit yang kalian pakai itu menyesuaikan ruangan di mana kira-kira kalian akan melakukan interview LPDP ini. Nah kemudian karena ini adalah sebuah interview yang formal, usahakan kalian pakai kemeja. Jadi tetap kelihatan profesional. Yang ketiga adalah carilah pakaian yang memang nyaman untuk melakukan body gesture atau gerakan tangan, gerakan kepala, dan seterusnya. Yang terakhir adalah misalnya kalian memakai jilbab, usahakan pakailah jilbab serapi mungkin, yang dimana kalian nggak perlu sesekali atau berkali-kali benerin jilbab. Termasuk juga mungkin kalian ketika memang mungkin kalian tidak menggunakan jilbab, rambutnya ingin digerai, gerailah senyaman mungkin, dimana kalian tidak perlu berkali-kali mengibas-ngibaskan rambut. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Gimana cara ngatasin rasa gugup sebelum dan saat interview LPDP? Kalau kita ngomongin rasa gugup ini kayaknya normal lah ya, sebagai manusia biasa pasti ada rasa gugup. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu, kalau sebelum interview cukup tarik napas yang dalam 3 kali melalui hidung, kemudian buangnya lewat mulut. Itu cukup mengurangi rasa gugup sebelum interview dimulai. Nah, ketika sudah interview atau ketika interview itu berlangsung, maka yang harus kalian lakukan adalah cukup fokus kepada pertanyaan. Biasanya gugup itu hanya ada atau bisa dirasakan ketika awal interview aja gitu. Maka biasanya di pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua mungkin kalian cara menjawabnya loadingnya masih lama gitu ya. Tapi nanti setelah pertanyaan ketiga dan seterusnya pasti akan mulus dengan sendirinya dan rasa gugup itu akan hilang dengan sendirinya. Itu yang aku rasakan. Oke, nomor 7. Apa pentingnya riset tentang program studi dan universitas yang kita tuju sebelum interview? Menurutku ini sangat-sangat penting, terutama ketika kalian menghadapi interviewer yang berasal dari bidang akademis gitu. Karena mereka akan banyak menanyakan mengenai proposal, tesis, atau disertasi kalian gitu. Jadi ya bisa dianggap kayak orang seminar proposal gitu. Sudah kebayang ya kalian akan ditanya apa, kenapa saya besok mau meneliti tentang ini gitu. Apa setelah penelitian ini selesai dilakukan, apa yang akan terjadi atau apa kontribusinya terhadap Indonesia. Sumbangsi apa sih yang bisa kalian berikan untuk Indonesia dengan melakukan penelitian ini. Jadi otomatis lakukanlah riset tentang program studi dan universitas yang akan kalian tuju. Atau bisa jadi dosen atau akademisi atau interviewer yang dari universitas tersebut menanyakan tentang seberapa linier jurusan kalian di strata sebelumnya dengan strata yang akan kalian tuju. Atau bisa jadi mereka juga menanyakan simple pertanyaannya, kenapa pilih jurusan itu? Kenapa pilih kampus itu? Otomatis jawaban kita kadang-kadang bisa jadi kemana-mana. Nah, jangan sampai jawaban kalian kemana-mana. Pastikan jawaban kalian juga berjalan di jalan yang on track gitu ya, yang sifatnya akademis, yang jawabannya akademis gitu. Mungkin bisa aku contohkan satu hal yang aku lakukan pada saat itu, kenapa saya memilih jurusan itu dan universitas itu. Jadi sebelum kalian mendaftar, pastikan kalian membaca profil kampus tersebut. Kemudian biasanya di dalamnya ada di website kampus tersebut biasanya mereka menyertakan kurikulumnya, course profile-nya atau mata kuliah apa saja yang mereka tawarkan, kemudian output atau profil alumni setelah lulus dari situ biasanya mereka bekerja kemana atau di mana, itu silakan kalian baca. Jadi bisa kalian jadikan referensi untuk menjawab tipe soal yang misalnya ada pertanyaan tentang kenapa kalian pilih jurusan itu atau kenapa kalian pilih universitas itu gitu. Oke, yang nomor 8. Bagaimana cara menjelaskan rencana studi dan karir jangka panjang kita di interview LPDP? Oke, ini kaitannya dengan kalau tidak salah ingat ada salah satu dokumen yang kita unggah di akun pendaftaran LPDP di mana kita harus menjelaskan juga mengenai rencana studi dan karir jangka panjang. Sebenarnya nggak bisa dibilang jangka panjang juga, termasuk juga di dalamnya adalah jangka pendek.
Jadi ketika kalian menuliskan sebuah proposal, entah proposal tesis atau disertasi, itu kan biasanya di dalamnya sudah ada timeline. Nah, timeline itu tinggal kalian jelaskan nih, misalnya di tahun pertama saya akan masih fokus pada teori yang diberikan oleh kampus. Kemudian di tahun kedua saya akan melakukan yang namanya seminar proposal. Kemudian di tahun yang sama saya akan mulai melakukan penelitian. Kurang lebih nanti penelitiannya akan berjalan selama 1,5 tahun misalnya. Kemudian saya akan ujian tesis atau disertasi. Setelahnya wisuda, kemudian kalian bisa memberikan gambaran karir jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti apa. Misalnya kalian memang sebelumnya sudah bekerja di sebuah institusi pemerintahan, misalnya sebagai TNI, Polri, PNS, atau pegawai BUMN, maka silahkan jawab dengan rencana kalian sekembalinya kalian ke institusi tersebut. Apa kontribusi yang bisa kalian berikan ke institusi tersebut? Kalau misalnya kalian sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan swasta, kemudian setelah menyelesaikan studi kalian harus mencari pekerjaan baru atau mencari institusi baru untuk berkontribusi di Indonesia, maka boleh kok, nggak salah kok, halal juga kok ketika kalian masih memberikan gambaran berupa rencana atau wacana, misalnya setelah menyelesaikan studi saya berencana untuk mendaftar atau mencari pekerjaan di bidang pendidikan misalnya di institusi X gitu. Itu boleh-boleh aja karena pada kenyataannya kalian memang belum bekerja atau belum terikat dengan institusi manapun. Oke, nomor 9, ada tips nggak sih buat menjawab pertanyaan tentang kontribusi kita ke Indonesia setelah lulus nanti? Nah, ini mirip dengan pertanyaan yang tadi sebetulnya gitu. Kalau tipsnya pasti otomatis sesuaikan dengan apa yang sudah kalian tulis di dalam dokumen kalian gitu. Jadi semuanya harus kembali ke atau harus kalian samakan dengan dokumen yang kalian tulis. Jangan sampai kalian menulis sesuatu yang ke arah kiri tapi kalian menjelaskan sesuatu yang ke arah kanan. Karena nanti otomatis interviewer yang seorang psikolog itu akan semacam memberikan penilaian bahwa sepertinya calon penerima beasiswa ini tidak konsisten gitu, karena apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan berbeda. Jadi otomatis ketika kalian ingin menjawab pertanyaan tentang kontribusi yang kalian bisa berikan ke Indonesia, pastikan sesuai dengan apa yang kalian tulis di dalam dokumen tersebut. Jadi misalnya kalau karena aku ngambil jurusan di bidang pendidikan, maka waktu itu kalau tidak salah ingat apa yang aku tuliskan di dalam dokumen otomatis kontribusi yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Entah nanti menjadi guru, entah nanti menjadi dosen atau menjadi praktisi di bidang pendidikan, gitu. Apapun yang sekiranya masuk akal silahkan ditulis, silahkan disampaikan ketika interview. Yang terakhir, apa kesalahan yang sering dilakukan saat interview LPDP dan gimana cara menghindarinya? Ini ada beberapa, kalau kita ngomongin tentang kesalahan yang sering dilakukan, jujurly mungkin aku hanya bisa memberikan gambaran karena waktu itu sebelum interview LPDP aku banyak nonton mock-up interview atau simulasi interview di YouTube gitu. Jadi ternyata apa yang kita pelajari di YouTube itu tidak 100% bisa kita terapkan ketika kita interview LPDP. Karena bisa jadi kita dapat pertanyaan yang berbeda, bisa jadi situasinya juga berbeda, bisa jadi interviewernya berbeda, banyak hal atau banyak faktor yang mempengaruhi apa sih yang bisa jadi kesalahan ketika kita interview LPDP. Tapi menurutku secara garis besar yang bisa aku simpulkan adalah kesalahan apa yang sering dilakukan saat interview LPDP adalah ketika kita tidak menguasai diri sendiri gitu. Jadi sama kayak yang tadi bahwa apa yang harus kita ucapkan, yang harus kita sampaikan ketika interview itu harus sama dengan apa yang kita tuliskan di dalam dokumen gitu. Usahakan apapun yang kalian tulis di dalam dokumen itu kalian tulis sendiri, jangan minta bantuan orang lain, jangan minta bantuan ChatGPT gitu ya, karena mungkin males nulis, udah lama nggak nulis nih, udah lama nggak kuliah, nggak sekolah gitu. Tanya aja lah sama ChatGPT, jangan gitu, karena hanya kalian yang tahu diri kalian sendiri sebaik mungkin. Otomatis nanti juga ketika interview lebih enak nih ngomongnya karena hanya menceritakan tentang diri sendiri. Nah, otomatis cara menghindarinya sama juga, jangan minta tolong siapapun gitu. Kalau perlu, nggak perlu menghafal gitu, jadi cukup dibaca ulang aja.
Karena biasanya dokumen yang kita unggah itu kan untuk seleksi administrasi, sedangkan interview itu kan ada di seleksi bagian akhir. Nah itu kan durasi atau jaraknya bisa sampai 3 bulan, 3 atau 4 bulan gitu ya. Nah misalnya kalian seleksi administrasi di bulan Januari, kemudian kalian seleksi selanjutnya yaitu tes bakat skolastik di bulan berikutnya. Kemudian ketika dinyatakan lolos, kalian akan mendapatkan jadwal untuk interview. Nah, ketika mau interview ini silahkan dibaca ulang dokumen-dokumen apa yang pernah kalian unggah atau yang sudah kalian unggah ketika membuat akun pendaftaran LPDP. Gitu. Jadi tidak perlu dihafal karena biasanya kalau dihafal justru malah hilang semua. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, itu aja yang bisa aku share mengenai interview untuk LPDP. Kita akan jumpa lagi di Q&A berikutnya. Thank you.